Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman calon guru profesional. Saya katakan selamat pagi karena ini pagi hari ya. Apa kabar semua? Mudah-mudahan masih sehat dalam menjalani rutinitas sebagai mahasiswa PPG. Jadi teman-teman harap betul-betul mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian UP nanti. Kalau teman-teman mau tips triknya agar mudah lulus, silakan tonton video saya yang tips trik lulus di UP, sukses UP. Nanti saya akan kasih linknya di akhir video ya, di akhir video. Tonton itu, insyaallah itu sangat bagus ya. Jadi jangan terlalu fokus ke lokakarya dan sebagainya. Perbanyak mencuri waktu untuk latihan-latihan menjawab soal, karena menurut saya UP itulah yang paling menentukan kelulusan kita di PPG. Insyaallah kita akan lanjut soal UP ini, PGSD ya. Masih di PGSD, saya selesaikan dulu PGSD, baru kita lanjut ke mapel-mapel lain insyaallah, kalau disehatkan dan diberi semangat untuk tetap berbagi dengan teman-teman. Baik, sebelum kita masuk ke kisi-kisi soal dan contoh soal serta pembahasan, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan share ya. Oke, kita masuk ke option A. Jadi ini adalah PGSD untuk PKN ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa yang diujikan di UP itu ada 3. Ada kompetensi kepribadian, ada pedagogi, dan ada profesional ya. Cuman kepribadian itu berdiri sendiri sekitar 40 nomor. Kalau pedagogi itu digabung dengan profesional, tapi kentara kok nanti saat ujian. Tonton juga video-video soal sosial kepribadian ya. Soal-soal yang saya punya itu valid ya, maksudnya bisa dipercaya, dan itu adalah soal-soal saya beberapa itu soal asli ya teman-teman. Yang saya share di sini soal-soal kepribadian itu soal-soal asli. Jadi kalaupun tidak sama persis, itu teman-teman bisa lihat bagaimana model soal sosial kepribadian itu nanti. Oke, kita coba masuk ke kisi-kisi yang pertama. Materi pokok PPKN SD, capaian pembelajaran, mampu merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik pembelajaran mata pelajaran yang diampu, dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan, menetapkan materi, proses, sumber, media penilaian, dan evaluasi pembelajaran, dan menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, silabus pada kurikulum yang berlaku. Indikator esensial, mampu merumuskan indikator hasil belajar PKN dari 1 KD ke dalam kurikulum PKN. Coba kita lihat contoh soalnya. Seorang guru PPKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar akan melaksanakan tes sumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi yang dilakukan guru dengan melakukan kegiatan seperti itu dalam pembelajaran dikenal dengan A. Evaluasi akhir semester, B. Evaluasi proses dan hasil, C. Evaluasi dalam proses, D. Authentic assessment, E. Evaluasi hasil belajar. Jadi saya kasih waktu sekitar 5 detik, teman-teman jawab dulu, baru kita masuk ke jawaban dan pembahasannya. Silahkan dijawab dulu.
Jadi kunci jawabannya ada di option D, atau jawabannya ada di option D ya. Dikenal dengan authentic assessment ya. Coba kita cek pembahasannya. Seorang guru PPKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar melaksanakan subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru dikenal dengan authentic assessment. Jadi nanti teman-teman jangan seperti saya membacanya ya. Saya agak lambat di sini karena kita sedang belajar ya. Kita sedang belajar, usahakan teman-teman dalam latihannya juga, latihan belajarnya juga dipercepat ya. Ini kan saya anggap ini kita latihan ya. Tapi teman-teman kalau bisa lebih cepat dari saya membacanya, latihan, perbanyak membaca latihan, agar nanti gampang mengetahui atau gampang menangkap maksud soal seperti itu. Jangan juga terlalu buru-buru ya. Jadi jangan juga terlalu buru-buru, karena itu tidak akan bekerja. Apalagi kalau dalam hati dikejar-kejar waktu. Waktu habis harus buru-buru. Nanti waktu habis ya, gitu ya teman-teman. Jadi harus diseimbangkan ya antara kecepatan dan pemahaman. Makanya harus banyak latihan. Jangan kayak baca kayak gini, seorang guru PKN sedang mengembangkan evaluasi belajar dan melaksanakan, pas sampai di sini nggak tahu apa maksud soal. Nah, itu yang terlalu buru-buru. Tapi kalau teman-teman agak sedang, seorang guru PKN sedang mengembangkan evaluasi melaksanakan tes mengetahui. Kalau agak sedang, tidak terlalu buru-buru, kemudian tidak ada tekanan dari dalam bahwa kita akan kehabisan waktu, itu nanti akan gampang kita tangkap apa maunya soal. Jadi intinya perbanyak latihan saja ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, masih kompetensi pedagogi, materi pokok PPKN. Ini capaian pembelajaran. Menguasai teori dan aplikasi pedagogis, pedagogical content knowledge, minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, dan prinsip-prinsip pembelajaran bidang studi yang mendidik. Indikator esensial, mampu menerapkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran yang mendidik dalam pembelajaran PPKN di kelas. Coba kita cek soalnya, ini dia. Dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip pengembangan RPP berbasis konteks yang memiliki makna bahwa A. Adanya konsistensi antara kompetensi dasar, indikator, dan materi. B. Pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. C. Proses pembelajaran yang menjadikan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. D. Kompetensi inti merupakan acuan utama dalam pengembangan RPP. E. Adanya hubungan antara yang menjadi materi pelajaran. Silahkan dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option B. Dalam pembelajaran PPKN, guru sebaiknya dapat membuat RPP dengan menggunakan prinsip-prinsip tertentu. Salah satu prinsip dari pengembangan RPP adalah berbasis konteks. Ya. Salah satu prinsip ya. Artinya pembelajaran berorientasi pada pengetahuan dan nilai kehidupan kekinian. Kontekstual ya. Biasa kita dengar kontekstual, konteks, sesuai konteks, berbasis konteks. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi dan contoh soal berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like ya teman-teman. Jangan lupa juga berkomentar ya. Komentar apa saja. Oke, ini dia materi pokok PKNSD. Capaian pembelajaran, mampu merancang, ini masih pedagogik ya. Mampu merancang dan melaksanakan penelitian yang relevan dengan masalah pembelajaran,
sesuai kaidah penelitian ilmiah. Indikator esensial mampu menguraikan kegiatan refleksi ketika melakukan PTK dalam pembelajaran PKN. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa soal-soal yang berkaitan dengan ini tidak pernah alfa di UP, khususnya di pedagogi ya teman-teman. Jadi ini tidak pernah alfa soal tentang PTK. Jadi perbaiki banyak-banyak latihan soal-soal PTK. Nanti kita akan buat khusus atau spesial buat PTK lah. Kalau banyak komentar ya, kita akan buat soal-soal yang khusus untuk PTK. Kalau cukup 100 komentar. Oke, kita cek soalnya. Di sebuah sekolah dasar, dalam satu kelas terdiri dari 26 peserta didik yang kemampuan belajarnya beragam. 7 peserta didik tampak sangat menonjol bagus dalam memahami pelajaran. Sementara ada 6 peserta didik yang kemampuannya sangat kurang dalam memahami pelajaran. Sedang sisanya biasa saja. 7 peserta didik yang menonjol bagus kadang justru mengganggu temannya yang belum memahami pelajaran. Jika akan dilakukan penelitian untuk perbaikan pembelajaran, variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah A. Model pembelajaran, B. Pemahaman, C. Jumlah peserta didik, D. Kesulitan belajar, E. Kemampuan belajar. Silahkan dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option B. Kita lihat pembahasannya. Oh ini pemahamannya, dia variabel terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut. Ya, dia variabel pemahaman. Variabel yang terikat yang sesuai dengan kondisi kelas tersebut adalah variabel pemahaman ya. Melalui penelitian akan dapat diukur bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru, salah ketik ya, dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta didik. Peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan melakukan eksperimen atau tindakan dengan menerapkan model, media, pengembangan materi, dan atau perlakuan lain dalam pembelajaran. Jadi bagaimana sejauh ini? Sudah berapa yang benar teman-teman? Jangan lupa berkomentar ya. Ini dia kisi-kisi soal selanjutnya. Materi pokok masih di PKN, capaian pembelajaran, mampu melaksanakan pembelajaran yang mendidik dengan suasana proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogi untuk memfasilitasi pengembangan karakter dan potensi diri siswa sebagai pembelajar mandiri, self-regulated learner. Mampu menilai kelebihan dan kelemahan pembelajaran PPKN dengan model kooperatif. Jadi teman-teman tonton juga video-video saya yang lainnya di playlist. Buka playlist saya, situ ada banyak sekali soal-soal pedagogi yang sudah saya upload lengkap dengan pembahasannya maupun yang hanya dengan jawabannya. Jadi silakan dibuka-buka di situ, karena ini pedagogi itu sekitar 30 nomor ya kalau saya tidak salah, atau 35 ya 35 nomor. Jadi memang harus banyak belajar, memang harus banyak latihan. Nah, kepribadian 40 nomor kalau saya kemarin, kalau pedagogi dia sekitar 35-an, dan sisanya adalah profesional ya, sesuai jurusan-jurusan yang kita ampuh ya. Kita cek soalnya. Seorang guru SD kelas 4 dalam muatan pembelajaran PPKN memulai pembelajaran dengan menyampaikan beberapa penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran, lalu membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Setelah selesai, tugasnya siswa melaporkan hasil diskusi kelompoknya. Selesai persentase, siswa diberi hadiah sebagai penghargaan atas keberhasilannya. Guru tersebut menerapkan model pembelajaran A. Kontekstual, B. Direct, C.
C. Berbasis masalah, D. Kooperatif, E. Berbasis proyek. Jadi jawabannya ada di option D. Dia guru tersebut menerapkan model pembelajaran kooperatif. Guru SD kelas 4 yang memulai pembelajaran dengan menyampaikan penjelasan berdasar pokok-pokok materi pembelajaran, membentuk kelompok untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan melaporkan hasil diskusi kelompoknya ini menerapkan model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran PKN mengajarkan kepada peserta didik keterampilan kewarganegaraan atau civic skills. Jadi kooperatif itu nyambung dengan PKN, khususnya di civic skills ya, kewarganegaraan. Agak-agak hot ya, kita kalau baru ketemu soal UP itu pasti bingung ya, karena tingkatan soal yang ada di UP itu adalah tingkatan tersulit atau terhot atau tertinggi. Dia memiliki nilai 4 dari rentan 1 sampai 4. Jadi dia memiliki kehotsan paling tinggi. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi selanjutnya. Kita sudah masuk di soal dan pembahasan kompetensi profesional. Ini materi pokok PKN SD, capaian pembelajaran, mampu menguasai konsep teoritis materi pelajaran PKN yang diampu secara mendalam meliputi bidang atau aspek Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Indikator esensial, mampu memberi contoh penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Coba kita lihat soalnya. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Konsekuensi penerapan fungsi Pancasila sebagai dasar negara RI adalah A. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. B. Pancasila menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. C. Pancasila menjadi alat pemersatu bangsa. D. Pancasila menjadi kepribadian bangsa Indonesia. E. Ciri khas bangsa Indonesia. Jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option A ya. Segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber Pancasila. Ini dia fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kita lihat pembahasannya. Konsep kunci yang perlu dicermati adalah fungsi Pancasila dalam konteks dasar yang bersifat mendasari, serta lingkup wadah atau negara, bukan dikaitkan dengan bangsa atau manusianya sebagai pengecoh. Jawaban yang menekankan pada bangsa atau kehidupan sehari-hari manusianya. Kita yang jelas membantu adalah landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan pemerintahan. Pancasila merupakan landasan bagi penyelenggara negara dan pelaksanaan sistem pemerintahan. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, di mana segala peraturan yang ada harus berdasar dan bersumber pada Pancasila. Sejalan dengan teori Hans Kelsen tentang kaidah hukum berjenjang, artinya peraturan di bawah harus berpedoman dan tidak boleh bertentangan pada peraturan di atasnya. Maka pasal 7 Undang-Undang UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa hierarki peraturan perundangan di Indonesia adalah sebagai berikut. A. UUD NKRI tahun 1945. B. Ketetapan MPR. C. UU atau Perpu. D. Peraturan pemerintah PP. E. Peraturan presiden Perpres. F. Peraturan daerah provinsi. G. Peraturan daerah kabupaten
atau kota. Jadi perlu diketahui di dalam soal UP itu, soal apapun itu bentuknya, bahwa di setiap option itu, ya pilihan ganda ya, di setiap option itu ada yang namanya soal pengecoh, jawaban pengecoh ya. Ini jawaban pengecoh, dan ada 1 jawaban benar, 3 jawaban yang auto salah. Jadi kalau kita sudah bisa mendeteksi yang mana pengecoh, yang mana benar, kita akan mudah, insya Allah akan benar nanti dalam menjawab soal. Tapi untuk membedakan ini harus dengan ilmu, harus dengan pengetahuan. Kalau kita tidak tahu, kalau kita sama dengan tadi ini, kalau kita tidak paham ini, kita tidak paham semua ini, ya kita tidak tahu yang mana pengecoh, yang mana jawaban yang benar. Bahkan kita tidak tahu yang mana option yang benar-benar bukan pengecoh dan bukan jawaban benar. Seperti itu ya. Jadi harus tahu ya. Nanti kalau ujian UP langsung yang mana ya, yang mana. Oke, seperti itu. Yang mana pengecoh, yang mana jawaban benar, dan yang mana auto salah. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, kisi-kisi berikutnya. Materi pokok masih di PKN SD, capaian pembelajaran. Mampu menguasai konsep teoritis. Materi pelajaran PKN yang diampu secara mendalam meliputi bidang aspek Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Indikator esensial, mampu menjelaskan hubungan sila 1 Pancasila dengan kehidupan beragam di Indonesia. Ini dia contoh soalnya, sesuai dengan kisi-kisi yang tadi. Gagasan bahwa negara perlu menata kewenangannya dengan adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sistem pemerintahan yang dianut Republik Indonesia saat ini adalah A. Federal, B. Monarki, C. Presidensial asas desentralisasi, D. Presidensial asas sentralisasi, E. Parlementer. Jawab dulu. Jadi jawabannya ada di option C. Republik Indonesia saat ini yang dianut itu adalah sistem presidensial asas desentralisasi. Coba kita lihat pembahasannya. Sistem pemerintahan merupakan serangkaian cara yang digunakan suatu negara untuk mengatur segala yang berhubungan dengan pemerintahan dan kenegaraan. Aturan pemerintahan yang masuk dalam sistem berkaitan dengan sekumpulan aturan dasar tentang pola kepemerintahan, pola pengambilan kebijakan, pola pengambilan keputusan, dan lainnya. Untuk mengatur negara dan pemerintahannya, setiap negara memilih sendiri sistem pemerintahan yang sesuai dengan negaranya. Terdapat beberapa sistem pemerintah di dunia, yaitu sistem pemerintahan presidensial, parlementer, semi-presidensial, liberal, demokrasi, liberal, dan komunis, di mana antara satu dengan lainnya memiliki karakteristik, kelebihan, dan kelemahannya masing-masing. Sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia saat ini sama dengan sistem pemerintahan setelah amandemen UUD 1945, yaitu presidensial. Sistem pemerintahan presidensial berarti bahwa presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Sistem pemerintahan presidensial berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial asas desentralisasi adalah dengan adanya pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ya, seperti itu ya. Jadi yang biasa dikenal juga dengan otonomi daerah ya saat ini. Otonomi daerah, pelimpahan kekuasaannya. Jadi daerah berkuasa penuh atas hasil bumi dan sebagainya. Aturan-aturan yang ada di daerah. Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Yang salah itu saya. Allah itu maha benar. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share. Jangan lupa berkomentar. Semoga dimudahkan UP-nya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.